kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diberi sehat semua ya. Jadi begini, perlu saya jelaskan terkait dengan penyidikan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sumeneb. Yang pada intinya Kejaksaan Negeri Sumeneb sejak tanggal 25 November 2022 telah menetapkan tersangka terkait dengan penyidikan pengadaan kapal cepat KMC Sumber Bangka 7 GT 292 dan kapal tongkang yang dilakukan oleh perusahaan daerah Kabupaten Sumeneb PT Sumkar. Dua tersangka ini menurut penyidik bahwa penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sehingga pada tanggal 25 November 2022 telah menetapkan 2 orang tersangka. Adapun identitas daripada tersangka tersebut, yang pertama inisialnya adalah NS. NS ini umurnya 43 tahun, lahir di Sumeneb dan ada di PT Sumkar di UMD Kabupaten Sumeneb dalam tahun 2019. Butuh berapa lama Pak dari jangka waktu 25 November ini untuk tersangka bisa ditahan? Tentunya untuk mengarah ke sana penyidik akan bekerja secara profesional dan secepatnya untuk bisa memberkas perkara ini dan segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Ini kan kita bicara tentang tersangka, kita bicara mengumpulkan alat bukti, kita bicara untuk melakukan pemberkasan kepada 2 orang tersangka ini. Kira-kira akan ada berapa tersangka dalam kasus ini? Jadi begini, prinsip penyidikan adalah tugas daripada penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, membuat peristiwa menjadi terang, peristiwa pidana tindak pidana korupsi itu, dan menemukan tersangka. Tentunya kalau kita bicara berapa orang, siapapun yang menurut penyidik memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, ya perlu saya jelaskan, kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1000. Ternyata di dalam pengadaan kapal cepat Sumber Bangka KMC 7 GT 292 ini dan kapal tongkang, di sana terdapat perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Ini kepada para teman-teman ya. Dan sampai saat ini penyidik telah bekerja keras untuk menuntaskan kegiatan penyidikan ini. Biar ini segera untuk kita bawa ke pengadilan, di pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Itu kira-kira intinya yang ada yang perlu dijelaskan. Oke, Bapak. Tadi disebutkan penetapan tersangka dilakukan pada tanggal 25 November 2022. Itu artinya tepat pada hari Jumat kemarin. Iya. Apakah dalam penetapan ini tersangka langsung ditahan atau seperti apa? Baik, sesuai dengan SOP dalam proses penyidikan, tanggal 25 November kita menetapkan tersangka dan mengeluarkan penyidikan atas nama 2 orang tersangka tersebut, NS dan AY. Tentunya tahap berikutnya NS maupun AY ini oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sumeneb akan segera dilakukan penyidikan. Itu membuat peristiwa menjadi terang, begitu. Penyidik mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangka. Siapapun yang memenuhi unsur yang disangkakan, ya tentunya hukum berlaku untuk semua, kan begitu. Bisa disebutkan Pak Kajari barang bukti yang sudah ditemukan? Jadi begini, barang bukti
beda dengan alat bukti. Kalau bukti tentunya dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan sudah dikumpulkan ya, tadi dijelaskan ketua tim penyidik. Apa-apa kita sudah beberapa alat barang bukti sudah kita kumpulkan, ya. Termasuk kemarin kita lakukan penggeledahan, itu sudah luar biasa. Dan juga nanti kita akan mempelajari terkait dengan 2 kapal yang diadakan ini, kapal KMC, ya, kapal cepat ini yang KMC Sumber Bangka 7 GT292 itu sekarang posisinya di mana? Ini yang mencari. Terus yang kedua, kapal tongkang ini sekarang di mana? Katanya ada, Pak. Karena sampai sekarang di BPMD Sumber sendiri belum ada barangnya. Itu tugas penyidik. Karena prinsip di dalam penyidikan bukan hanya semata-mata mentersangkakan kepada seorang, tapi bagaimana uang negara ini